Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hidayati dari Prodi PGMI kelas 3A. Saya akan mempresentasikan kurikulum pendidikan perspektif filosofis. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya berlari. Dalam bahasa Arab, kurikulum disebut dengan manhaj. Kata kurikulum dihubungkan dengan kurir yang menjadi penghubung dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, di mana ia harus menempuh jarak untuk mencapai tujuan. Lalu ada pengertian kurikulum menurut beberapa tokoh. Menurut Purwadarminta, beliau mengartikan kurikulum sebagai susunan rencana pelajaran. Tak jauh berbeda dengan pendapat Pius Apurtanto dan M. Dahlan Al-Bari. Beliau juga mengartikan kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Sedangkan menurut Umar Muhammad, kurikulum dalam bidang pendidikan adalah sebagai jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru latih dengan orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Sedangkan menurut perspektif pendidikan Islam, kurikulum merupakan jalan yang dilalui agar dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu ada aspek-aspek kurikulum merujuk pada pemikiran Hasan Basri. Aspek-aspek kurikulum diantaranya adalah sistem dan metode pembelajaran, mata pelajaran, sistem evaluasi, hubungan interaktif antara pendidik dan anak didik, pengawasan mental anak didik, dan pengawasan perkembangan mental anak didik. Lalu masuk ke bagian selanjutnya, yakni historis kurikulum pendidikan Islam. Menurut Armay Arif, dalam perkembangan sejarah kurikulum terbagi pada 3 masa, yaitu masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Yang pertama masa klasik. Pada masa Rasulullah SAW dan masa sahabat disebut dengan masa klasik. Materi pendidikan pada masa ini tidak terlepas dari masalah pembinaan dan pemantapan umat, serta pembinaan kerukunan sesama umat. Adapun lembaga pendidikannya adalah majelis pengajaran dan majelis tempat Rasulullah SAW menyampaikan pengajaran dan pendidikannya. Lalu yang kedua ada masa pertengahan. Masa pertengahan terdapat masa kemajuan dan kemunduran. Masa keemasannya dapat dilihat pada pemerintahan Bani Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Ar-Rasyid. Pada masa ini, banyak lembaga pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak-anak dan dewasa. Jenjang pendidikan dimulai dari Al-Kutab atau sekolah tingkat rendah. Untuk jenjang anak-anak, masa pendidikannya kurang lebih 5 tahun, lalu dilanjutkan dengan pendidikan menengah dan jenjang perguruan tinggi. Pada jenjang ini ada beberapa jurusan, diantaranya ilmu agama, kesusastraan, serta ilmu hikmah. Sedangkan masa kemundurannya, pendidikan Islam dipengaruhi meletusnya perang salib. Pada masa ini, para ulama banyak yang wafat dan musnahnya ribuan bahkan jutaan kitab, seiring dengan musnahnya perpustakaan ketika itu. Lalu yang ketiga ada masa modern. Kurikulum dewasa ini tetap mengikuti prinsip yang berlaku dalam memilih bentuk suatu kurikulum tertentu. Beberapa prinsip tersebut adalah yang pertama, kurikulum selain memberikan nilai keilmuan yang murni, seharusnya juga memberikan tuntunan terhadap anak didik agar mampu memanfaatkan ilmu sesuai dengan bakat dan keahliannya. Lalu ada seharusnya kurikulum Islam dapat mengintegrasikan ilmu yang berkaitan dengan keduniaan. Contohnya dapat dilihat dari sosok ulama karismatik yang bernama Abu Hanifah. Selain faqih dalam masalah agama, beliau juga seseorang yang cakap dalam berdagang. Dilihat dari rentang muncul dan berkembangnya Islam bahwa kurikulum pendidikan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW secara utuh dikembangkan secara bertahap dari masa ke masa. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ajaran dan nilai-nilai kebaikan Islam dibina dan diajarkan kepada sahabat dengan sarana dan prasarana seadanya sesuai dengan kondisi ketika itu. Lalu usaha besar ini lalu dilanjutkan oleh para sahabat. Usaha-usaha ini lalu dikembangkan oleh generasi seterusnya sehingga muncul
berbagai lembaga pendidikan dan materi pendidikan Islam, sehingga Islam dapat mencapai puncak kejayaannya. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam berkembang seiring dengan perkembangan Islam. Begitu juga sebaliknya, pendidikan Islam mengalami kemunduran seiring dengan kemunduran Islam. Lalu masuk ke bagian selanjutnya, yakni ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Menurut Al-Syaibani, kurikulum pendidikan Islam memiliki 5 ciri-ciri, yakni menonjolkan tujuan agama dan akhlak sebagai tujuan-tujuannya dan kandungannya, metode-metode, alat-alat, dan tekniknya bercorak agama. Lalu yang kedua, meluasnya perhatian dan menyeluruhnya kandungan. Kurikulum yang benar adalah kurikulum yang menyeluruh dalam perhatian dan kandungannya. Yang ketiga, kurikulum dalam pendidikan Islam selain menyentuh perhatiannya dan kandungannya, juga menaruh perhatian untuk mencapai perkembangan yang menyeluruh, melengkapi, dan berimbang antara orang dan masyarakat. Lalu yang keempat, kecenderungan seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan, teknik, latihan kejuruan, dan bahasa-bahasa asing. Yang terakhir, keterkaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan kesediaan pelajar dan minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan-perbedaan perseorangan di antara mereka. Yang keempat ada orientasi kurikulum. Aziza Hanum mengutip pendapat Muhaimin secara umum. Orientasi kurikulum dirangkum menjadi 5, yakni orientasi pada pelestarian nilai-nilai, orientasi pada kebutuhan sosial, orientasi pada tenaga kerja, orientasi peserta didik, serta orientasi pada masa depan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mari kita bahas orientasi pada pelestarian nilai-nilai. Maksudnya, kurikulum harus memberikan situasi-situasi dan program tertentu untuk tercapainya pelestarian nilai. Nilai yang dimaksud adalah nilai ilahiyah dan nilai insaniyah. Nilai ilahiyah adalah nilai yang berasal dari Allah SWT, sedangkan nilai insaniyah adalah nilai tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia. Selanjutnya, orientasi pada kebutuhan sosial. Kurikulum yang dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan sosial, yakni apa yang dibutuhkan masyarakat, itulah yang seharusnya dipenuhi oleh pendidikan. Selanjutnya, orientasi pada tenaga kerja. Maksudnya, ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki kebutuhan lahiriah seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Begitu juga dengan kebutuhan lainnya untuk memenuhi kebutuhan kerja. Selanjutnya, orientasi peserta didik. Artinya bahwa kurikulum pendidikan Islam harus mempertimbangkan aspek peserta didik yang meliputi minat, bakat, dan kemampuan. Lalu yang terakhir, orientasi pada masa depan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya, kurikulum pendidikan Islam dirancang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang futuristik dengan menelaah sejarah dan peristiwa masa lalu untuk diantisipasi pada perkembangan masa depan. Ada juga istilah kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum. Artinya adalah aturan yang tak tertulis di kalangan siswa. Misalnya, murid harus kompak dengan guru. Namun ada kalangan tertentu yang mengatakan bahwa kurikulum tersembunyi bukan termasuk kurikulum dengan alasan kurikulum tersembunyi tidak direncanakan. Lalu masuk bagian kelima, kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrated dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunan kurikulum. Al-Quran dan hadis ditemukan kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan operasional penyusunan dan perkembangan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka dasar operasional yang dimaksud adalah tauhid dan perintah membaca. Yang pertama, tauhid.
Tauhid sebagai kerangka dasar utama kurikulum harus dimantapkan sejak dari bayi dengan mendengarkan kalimat-kalimat tauhid melalui azan dan iqamah. Azan dan iqamat merupakan materi pendidikan yang paling awal diberikan kepada seorang anak dalam transformasi dan internalisasi nilai dalam pendidikan Islam. Jadi, kalimat tauhid inilah sebagai falsafah dan pandangan hidup umat Islam meliputi konsep kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah membaca. Kerangka dasar yang kedua ini adalah perintah membaca. Perintah membaca bukan hanya membaca apa yang tertulis saja, akan tetapi membaca fenomena alam semesta ini. Menurut Ramayulis, perintah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala meliputi 3 macam ayat. Yang pertama, ayat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu. Yang kedua, ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri manusia, dan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam alam semesta ini. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini bernilai edukasi yang tinggi, yakni perintah untuk membaca. Jika diperhatikan pada awal surah Al-Falaq, susunan bahasanya hanya berbentuk fi'il amar tanpa memiliki maf'ul bih. Jadi tidak dijelaskan dan dikatakan objek apa yang dibaca. Ini mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hambanya, memerintah kepada hambanya untuk menjadikan seluruh media yang ada pada dunia ini, pada diri dan pengalaman dan kisah-kisah terdahulu untuk diambil hikmahnya. Melalui materi yang saya paparkan, timbullah kesimpulan. Kesimpulannya, dengan demikian, kurikulum merupakan jalan yang dilalui untuk menuju pada sesuatu. Sedangkan hakikat kurikulum dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer pendidikan Islam. Dari dua sumber inilah, materi-materi pendidikan Islam dapat digali oleh orang-orang yang kompeten dalam perspektif keilmuan masing-masing. Dari penggalian yang sungguh-sungguh inilah lahir orang-orang kompeten dalam ilmu tauhid, fikih, tasawuf, astronomi, kesehatan, dan lain-lainnya. Dari sumber ilmu yang sama namun dapat melahirkan berbagai disiplin ilmu. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Benar hanya milik Allah dan salah milik saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.